Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eri Dayanti dari SMK Negeri 6 Jember, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jember. Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat tayangan video saya diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dalam acara pagi hari ini, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMK Negeri 6 Jember. Kepada hadirin yang berbahagia, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Hasan sebagai MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Nadia Bella Cynthia, yang ketiga pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Fauzi Martalis Tiandana SPD, yang keempat pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMK Negeri 6 Jember oleh Ibu Eri Hidayanti SE MSA AK, serta yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Futihah. Mohon maaf, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Nadia Bella Cynthia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sini tidak apa-apa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Nadia Bella Cynthia kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzi Martalis Tiandana SPD.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Fauzi Marta Lisdian Dana SPD kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya acara inti pada pagi hari ini pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMK Negeri 6 Jember yang akan dipaparkan oleh Ibu Eri Hidayanti SE/MSA AK. Kepada Ibu Eri Hidayanti SE/MSA AK kami persilahkan. Terima kasih Mas Ainul selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan terima kasih. Saya mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu karena kalau saya duduk di sini saya tidak bisa melihat layar dengan baik dan untuk itu saya mohon Bapak Ibu juga fokus di dalam paparan implementasi budaya positif yang pagi ini akan saya sampaikan untuk 60 menit ke depan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat diseminasi aksi nyata ini adalah merupakan rangkaian tugas dari calon guru penggerak untuk modul 1.4 yang mana diseminasi aksi nyata ini di dalam pelaksanaannya sudah sebagian atau seluruhnya kita aksi nyatakan di kelas terkait dengan budaya positif. Perkenalkan juga Bapak Ibu semuanya bahwa saya Eri Hidayanti SE SMK Negeri 6 Jember CGP Angkatan 7 Kabupaten Jember. Adapun selama saya pendidikan guru penggerak saya didampingi oleh Bapak Nurholis SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Rina Sofiana SPD sebagai pengajar praktek. Beliau berdua adalah yang mendampingi saya pada saat pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, tadi saya sudah menyiapkan ice breaking ya, supaya sebelum masuk ke dalam materi budaya positif saya ingin menyamakan frekuensi supaya nanti kita bisa fokus karena bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya materi ini tidak ada di dalam buku ya, tapi di semuanya ini melewati pengamatan, melewati perilaku dan semuanya, sehingga nanti dalam proses saya ingin Bapak Ibu semuanya fokus. Bisa kita ice breaking sebentar Bapak Ibu ya? Baik, jadi saya nanti ice breaking ini Bapak Ibu saya pakai yang mudah saja, yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Untuk tepuk pagi itu 1 kali, untuk tepuk siang 2 kali, dan tepuk malam setengah kali. Setengah kali gimana? Nggak usah bunyi Bu. Kenapa? Karena malam banyak orang tidur, nanti takut bangun gitu ya. Sehingga setengah kali itu maksudnya tidak sampai berbunyi. Bisa kita coba Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Iya. Ya. Saya kalau di sini enak. Coba ya Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Siang. 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 Malam. Nah, ini ada Budia nih, ada Bu Dina nih yang ada tepuknya, iya, karena masih pagi belum makan. Iya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih fokus. Siang, siang, pagi,
siang, 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 pagi, malam. Ya, iya, iya. Sepertinya Bu Nadia ya, yang apa namanya masih tepuk gitu. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, mungkin sekali ini kita tidak salah, dan ini nanti akan kita lanjut pada materi berikutnya. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, siang, siang. Iya, baik. Malam, oke, pagi, siang, siang, malam. Ya, oke. Baik, tepuk tangan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini permainan anak TK ya, tapi sepertinya Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang sama itu kan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, untuk ice breakingnya. Saya akan mulai Bapak Ibu terkait materi budaya positif untuk diseminasi implementasi budaya di sekolah melalui keyakinan kelas di SMK Negeri 6 Jember. Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi sekolah yang berbudaya itu tidak mudah. Karena untuk menjadikan sesuatu menjadi yang lebih baik itu butuh kolaborasi bersama. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara, kita akan mengulas, kita akan melihat bagaimana di sekolah kita penerapan budaya positif yang terjadi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, dalam slide saya bahwa budaya positif itu memang penting untuk diterapkan di sekolah dan memang harus selalu kita bangun. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Yaitu menumbuh kembangkan sikap baik. Ya gotong royongnya, ya pedulinya, ya welas kasihnya, disiplinnya, semuanya. Sehingga nanti Bapak Ibu dan semua sivitas SMK Negeri 6 Jember ini akan menciptakan kolaborasi, tercipta kolaborasi antar warga sekolah dalam mencapai apa? Tentunya kualitas pendidikan yang diharapkan kita semuanya. Cita-cita boleh, tapi semuanya perlu yang namanya perjuangan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di dalam contoh yang sudah saya sampaikan di PPT saya, bahwa budaya positif yang selama ini ada itu adalah budaya positif di mana anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Ini yang sering kita lihat. Berdoa sebelum dan selesai pelajaran. Ini sering kita lihat. Menjaga kebersihan lingkungan kelas sering kita lihat. Juga sholat duhur tepat waktu, karena memang sekolah kita sudah membudayakan sholat ini juga sering kita lihat. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, dari apa yang sudah saya paparkan, gambar-gambar ini, ada enggak yang di luar ini yang belum saya paparkan terkait dengan budaya positif di sekolah SMK 6 ini? Mungkin saya mau bertanya kepada Bu Hena. Bu Hena, mungkin Bu Hena pernah melihat di sekolah ini budaya apa aja yang belum saya tayangkan di sini, Ibu? Mungkin Mas Ardi saya pinjem ininya, apa namanya, mic-nya. Baik, terima kasih Bu Eri. Dari yang sudah dicontohkan ini, alhamdulillah sudah semua. Cuman mungkin saya menambahkan yang belum saja. Contoh budaya positif di sekolah yang perlu kita tambahkan mungkin seperti pojok literasi, seperti itu. Dan yang kedua mungkin ada Jumat berbagi. Itu adalah salah satu budaya positif di sekolah. Seperti itu Bu Eri. Terima kasih. Terima kasih Bu Hena. Masih ada sisi lain yang perlu dimunculkan ya Bu Hena di sekolah kita, seperti pojok literasi dan
Jumat barokah atau Jumat bersih, termasuk juga senam sehatnya ya Ibu ya, untuk bisa dimunculkan. Saya mungkin juga pingin yang lain, Mas Adi tolong dikasihkan ke Bu Elita, karena Bu Elita kan tadi datang lebih awal ya, jadi mungkin ini bisa memberikan contoh dari budaya di sekolah kita. Ya, terima kasih Bu Eri. Ini contoh yang sudah dilakukan di sekolah dan ditayangkan di slide dalam rangka implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Sebenarnya sudah masuk secara keseluruhan, termasuk tambahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Hena. Satu hal kecil yang belum sempat dimunculkan itu adalah dalam rangka menjaga tali silaturahim, bahwa kita pada saat ketemu itu bersalaman, mungkin antara sesama teman, adik dan kakak kelas, atau mungkin siswa kepada bapak atau ibu guru pada saat berpapasan dan lain sebagainya. Ya, saya kira hanya itu. Iya. Terima kasih Bu Elita. Sepertinya salam, sapa dan senyum ya Bu Elita yang harus kita selalu budayakan ya. Tiba di sekolah, wes alisnya gandeng gitu ya Bu Elita ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Bu Hena, kemudian Bu Elita, saya kira sangat luar biasa ya Bapak Ibu, karena apa yang disampaikan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, butuh proses. Karena kalaupun ada itu kan tidak banyak, masih ada sebagian-sebagian yang memang harus kita gali terus supaya budaya itu muncul begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kalau kita mengembangkan atau menerapkan budaya positif yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, sebenarnya apa sih pengaruhnya bagi sekolah kita? Yang pastinya tentu kita akan membentuk atau mencetak siswa kita untuk bisa berperilaku baik, berkarakter baik, yang semuanya ini nanti dalam rangka mendukung ketercapaian prestasi belajar siswa. Karena saat ini ketercapaian belajar siswa tanpa didukung attitude yang baik itu juga menjadi penilaian tersendiri. Ini contohnya Bapak Ibu, kemarin pada saat saya ke PT Bismar, itu aja saya ditanya bukan kompetensinya, bukan nilainya, tapi attitude-nya, karakternya gimana gitu. Jadi kita mau mengajukan besok ini, mau mengajukan anak-anak magang, bukan nilai yang utama tapi karakter. Nah itu berarti kita harus menyiapkan semuanya itu di sekolah kita untuk masuk ke dalam dunia kerja, dunia industri yang tidak semuanya harus melewati kompetensi dan nilai. Itu Bapak Ibu. Nah, terus pertanyaan kita, bagaimana menciptakan budaya di lingkungan sekolah, begitu. Boleh saya minta sedikit masukan dari Bapak Ibu, bagaimana selama ini Bapak Ibu ingin menciptakan budaya di lingkungan sekolah. Misalnya saya anak kepingin disiplin, saya kepingin anak untuk mengerjakan PR dengan baik, sholat tepat waktu, apalagi wali kelas. Nah ini sebenarnya gimana menciptakan itu supaya anak didiknya itu bisa seperti yang diinginkan. Mungkin saya ingin Bu Erlin untuk bisa menjawab seperti ini, karena Bu Erlin wali kelas ya Bu Erlin, wali kelas. Nah, 11 BDP kebetulan. Ya, BDP. Ya, Bu Dwi, BDP ya. Iya, silakan. Iya. Waalaikumsalam. Ya, saya sebagai wali kelas 11 BDP 3, pengaruh budaya positif bagi anak-anak saya, karena memang ini untuk BDP kan agak-agak viral ya Bu Eri ya, karena terkenal dengan yang super-super. Ya Budi ya, super-super ya Budi. Baik-baik. Iya, di guru penggerak tidak ada yang negatif ya Budi. Yang di guru penggerak semuanya baik. Cuma kita tinggal menuntun. Silakan Bu Elin lanjut ya. Kalau menurut saya itu semua tergantung dari guru yang mengajar di kelas tersebut ya Bu Elin. Karena tanpa adanya kerjasama dari guru-guru yang berkaitan di kelas itu, maka tidak akan terjadi yang namanya budaya kedisiplinan di situ.
Jadi ya. Jadi menurut saya ya kita di kekompakan dari guru-guru yang mengajar. Itu kalau misalkan bu gurunya juga memberikan tingkat kedisiplinan kepada siswa-siswinya, insya Allah anak-anak itu bisa mencontoh yang baik juga seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erlin. Sepertinya ini baterainya habis di Mas Ardi, mungkin bisa diganti nih. Ya, Bapak Ibu semuanya yang disampaikan Bu Erlin tadi juga luar biasa. Perlu adanya kerjasama. Jadi tidak hanya satu guru, dua guru, tetapi semua stakeholder, baik itu tingkatan guru, tingkatan siswa, tingkatan manajemen, semuanya harus bergerak dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya budaya positif. Tapi pertanyaannya itu menciptakan, dalam rangka supaya semuanya bisa bergerak, maka perlu ada aturan, kan begitu. Nah, aturan itu yang pertama, di mana Bapak Ibu guru ini harus punya aturan yang mananya manajemen sekolah itu harus membuat suatu perencanaan dan strategi pencapaian. Itu kalau tingkatan sekolah. Nah, kalau tingkatan kelas berarti Bapak Ibu guru wali kelasnya harus membuat perencanaan dan strategi pencapaian. Kalau tingkatan guru mapel, kan ada sendiri-sendiri tuh Bu, itu juga harus punya perencanaan dan strategi pencapaian. Intinya, lini apapun semuanya harus membuat perencanaan dan strategi pencapaian. Harus punya target seperti itu, sehingga nanti harapannya kita bisa mewujudkan ini. Nah, yang kedua, merubah mindset seluruh stakeholder, benar. Guru ingin merubah, tapi manajemen tidak, itu juga susah. Karena yang punya palse, yang punya kewenangan untuk ini adalah guru, kepala sekolah dan jajaran manajemen dulu. Jadi di tingkatan atas itu harus diyakinkan bahwa ini tuh harus berubah, begitu. Nah, makanya masukan-masukan Bapak Ibu selama ini kan kita tampung di manajemen itu. Kita rapatkan di depan, baru aturan itu turun lagi, disosialisasikan, baru dilaksanakan, seperti itu. Memberi contoh baik, guru adalah model. Halak guru ini telatan. Ya, saya ini ini ada yang tersenyum ini soalnya, tapi diempet ini ya, boleh ya. Iya. Jadi memberi contoh yang baik. Dalam memberi contoh yang baik, ya memberi contoh yang baik kepada putra-putrinya di sekolah. Jam 7 sudah sampai, masuk ke kelas harus ini tepat waktu, terus salam sapa semuanya, karena guru itu adalah model. Ya, apakah guru tidak boleh salah? Yang namanya manusia boleh, tapi dalam koridor masih dalam taraf wajar, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari keempat menciptakan budaya di lingkungan, ini yang terpenting itu adalah bagaimana Bapak Ibu guru semua, manajemen sekolah semuanya itu menanamkan nilai-nilai karakter pada murid. Kenapa? Karena nilai-nilai ini akan terpancung di hatinya murid, dan ini sifatnya nanti jangka panjang, sehingga nanti kapanpun itu pasti murid itu selalu melaksanakan kebajikan-kebajikan yang baik, hal-hal yang baik, sikap-sikap yang baik di sekolah. Dan ini harapan kita semuanya. Apalagi di sini saya selaku Wakahumas, mumpung ada kegiatan ini, sekalian saya menyampaikan juga terkait dengan budaya positif ini, gitu. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan budaya positif, sebenarnya ini luas sekali hal-hal yang akan kita sampaikan, karena untuk mencapai budaya positif ini tidak hanya sekedar disiplin positif, tapi kita harus tahu sebenarnya disiplin positif itu dipicu, didorong dari apa, begitu. Kenapa kok murid itu melakukan tindakan yang nyeleneh, begitu. Nah, itu tidak lain karena di dalam diri murid itu ada suatu motivasi yang harus kita pahami, harus kita gali. Kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, sehingga anak ini
membuat perilaku yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, begitu ya. Ada apa begitu? Nah, ini adalah merupakan hal yang harus digali oleh seorang guru. Peran guru di sini tuh harus bisa melihat, harus bisa mendampingi kebutuhan apa yang belum tercapai. Posisi kontrol di dalam sekolah itu, posisi kontrol ada pada semua orang, karena kontrol ini ada pada diri sendiri. Nah, tetapi kalau di sekolah kontrol secara keseluruhan itu ada pada guru, begitu ya. Keyakinan kelas, nanti kita akan coba apa itu keyakinan kelas, termasuk segitiga restitusi. Karena ini adalah satu rangkaian supaya sekolah ini menjadi suatu sekolah yang berbudaya. Bapak Ibu semuanya, mindset Bapak Ibu guru harus berubah dulu kalau mau ngajari murid. Gurunya dulu. Karena perubahan paradigma ini yang akan membawa Bapak Ibu guru di dalam perilaku Bapak Ibu guru dalam merubah semuanya. Kalau saya lihat arti paradigma itu adalah cara pandang, dan cara pandangnya itu melewati sebuah proses. Tidak cara pandang tapi langsung begitu, tapi harus melewati sebuah proses. Dan proses itu adalah proses bagaimana kita belajar di kelas, dan kita harus selalu berpihak kepada murid. Selama ini tidak. Kalau saya jujur Ibu Bapak, di dalam perubahan paradigma ini saya banyak salah waktu itu. Pernah saya ceritakan, saya selalu menekan. Tapi setelah saya masuk ke guru penggerak, saya sepertinya hati saya agak lunak. Betul ya, di sini ya ada yang mantuk itu. Bapak Ibu, paradigma apa yang harus dirubah, yaitu teacher center menuju ke student center. Maksudnya apa? Dari kita keberpihakan kepada diri seorang guru, apa yang diinginkan guru itu sudah tidak berlaku di dalam belajar abad 21. Gitu ya Bu Hena ya. Nah, semuanya harus berpihak kepada murid. Murid sebagai pusat belajar. Nah, kalau kita bicara masalah center untuk teachernya, betul enggak Bu, kalau kita ngajar khususnya guru produktif harus sesuai KKM? Enggak. Kalau boleh saya tahu, mungkin Bu siapa? Bu Catur bisa memberikan sedikit wawasan gitu ya, atau penjelasan bagaimana selama ini Bu Catur mengajar di kelas. Ya. Ya, terima kasih Bu Eri. Kebetulan saya mengajar produktif di jurusan multimedia. Untuk KKM bagi saya tidak begitu penting, karena produktif itu bagaimana caranya mereka mengoperasikan, mengembangkan. Ketika saya memberi tugas, nah tolong buatkan desain dengan tema pendidikan, mereka harus bisa bagaimana caranya membuat polanya, membuat desainnya, membuat warnanya itu sesuai pemikiran mereka. Ketika dalam KKM anak itu harus 75, harus bisa buat bulatan, harus bisa buat segitiga, sedangkan mereka punya imajinasi lebih. Jadi menurut saya KKM di produktif itu bukan target utama, tapi bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan apa yang ditugaskan. Seperti membuat video, mereka harus bisa memasukkan audionya, memasukkan temanya. Itu menurut saya, di mapel saya sendiri, KKM itu saya abaikan dulu. Yang penting mereka bisa mengembangkan ide-ide mereka. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Catur. Mungkin guru produktif di sini Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Mungkin pada saat mengajar di kelas Bu Dwi bagaimana? Mohon diceritakan pengalamannya Bu Dwi. Apakah Bu Dwi masih ke center atau ke student Mas ya? Menurut
menurut saya untuk KKM itu juga sangat penting karena itu untuk membatasi siswa. Nah, selama ini anak-anak itu kalau misalkan dalam belajarnya benar anak itu praktek, ada yang materi, tapi harus sesuai dengan KKM. Karena KKM-nya pun ada batasannya kalau ditutupi. Semuanya di materi itu ada batasannya. Menurut saya KKM itu juga sangat penting sekali. Untuk melihat anak ini sudah pada ambang batas atau tidak gitu ya Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Catur sama Bu Dwi terkait dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian untuk di kelas. Bapak Ibu, teacher center itu lebih kepada apa keinginan guru. Guru kepingin di atas KKM, nggak tahu caranya ya opo, guru harus mencapai KKM. Nggak tahu anak itu bersakit-sakit atau memaksakan dirinya mencontoh atau apa begitu ya, sehingga pokoknya dia di atas KKM. Terus yang kedua, di dalam pembelajaran center ini gurunya itu lebih banyak ceramah, teori. Nah, kalau teori itu apalagi guru SMK, skillnya di mana dong? Kan begitu pertanyaannya ya. Sehingga ini dipertanyakan terkait dengan teacher center begitu. Ya memang enak bagi murid. Kan mau tanya dia tidak berani, guru ini terus berceramah begitu. Padahal iki bu guru ini kayaknya kok jadul ya ininya. Padahal kita kemarin lihat di YouTube tidak seperti ini, lihat ini. Kadang-kadang memang murid lebih unggul daripada gurunya. Nah, disitulah kita harus bisa menggali, harus merubah mindset kita saat ini begitu. Tugas dan keinginan guru, pokoknya kudu ngene, itu yang tidak boleh pada pembelajaran abad 21, apalagi pada kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka sak kabeh Bapak Ibu. Murid ini merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka mengeluarkan ide, apapun dikeluarkan. Guru itu hanya sifatnya menerima dulu, terus kemudian menampung ya, kemudian baru bisa memberikan arahan terkait dengan materi begitu. Nah, terus memandirikan tugas-tugas, kemudian kolaboratif mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri begitu, semuanya harus terpusat kepada siswa. Nah, kalau di lapangan nanti masalahnya ada yang kurang atau di tengah, di atas begitu, itu hal yang wajar Bapak Ibu, karena dalam diri anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kalau dalam Ki Hajar Dewantara namanya kodrat alam, karena setiap anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tapi dalam mencapai tujuannya, anak-anak itu belum tentu, karena kadang-kadang yang kodrat yang diberi Allah itu sedikit, malah dia mencapai kebahagiaan begitu. Jadi kita makanya sebagai guru tidak boleh menjustifikasi anak begitu. Harus selalu menuntun, mengarahkan sampai anak ini mendapatkan suatu kebahagiaan. Itu cirinya. Saya jujur berbicara di sini ada pengalaman pribadi ya, karena seperti itu sehingga saya sangat-sangat suka dengan adanya perubahan paradigma ini. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu jawab terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengajar selama ini. Intinya kita harus merubah dari mindset teacher center menuju ke student center. Semuanya harus berpihak kepada murid, apapun itu. Nah, ini. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi sudah tertera, karena kalau saya melihat ini tambah lama ya. Jadi monoton ya, strategi pembelajarannya monoton, ceramah saja, apalagi ngisi LKS saja begitu ya Bapak Ibu ya. Ini monoton. Ini lebih cenderung pada teks, tidak kebebasan mencari sumber belajar lain. Boleh tuh menggunakan internet begitu ya, karena memang sekarang lagi zamannya internet, IT ya. Kita menuju ke student center ya Bapak Ibu. Ini cerminan abad 21.
siswa diharapkan nanti bisa berkolaborasi, inovatif, bisa memunculkan ide-ide barunya, berani dan berpikiran kritis serta mandiri. Ini harapan kita. Sehingga anak nanti punya yang namanya P5 ya Bu Hena ya, penguatan pelajar Pancasila begitu. Karena arahan dari Bapak Menteri, Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim itu nanti harapannya ke depan sekolah-sekolah itu menggunakan kurikulum merdeka, siswanya merdeka, gurunya merdeka begitu. Bapak Ibu, tadi di dalam budaya positif ini salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan adanya disiplin positif. Memang harapannya ada pengimbasan dari calon guru penggerak ke Bapak Ibu semuanya. Ini adalah sebenarnya apa sih maknanya disiplin positif dan Bapak Ibu bagaimana nanti penerapannya di lingkungan sekolah. Itu harapan kita untuk kita pengimbasan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin positif, untuk menuju budaya positif pastinya butuh lingkungan yang positif, yang salah satu unsur utamanya adalah disiplin positif. Nah, katanya tadi saya mau nanya nih kepada Bapak Ibu, apakah penerapan disiplin positif di sekolah kita itu sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali ataukah harus diadakan karena memang ada tapi tidak pernah dilaksanakan begitu. Saya ingin tahu ini bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan penerapan disiplin di sekolah kita SMK Negeri 6 Jember. Boleh saya minta tolong ke Bu Intan, bagaimana Ibu terkait dengan pendapat Ibu selama Ibu menjadi guru di SMK 6 terkait dengan penerapan disiplin di sekolah gitu. Terima kasih Mbak. Iya. Untuk penerapan budaya disiplin positif di SMK Negeri 6 Jember itu menurut saya itu sudah efektif karena dari kesiswaannya, kemudian dari guru-gurunya juga, tata tertibnya juga sudah mulai peraturannya sudah mulai dilaksanakan kayak gitu. Seperti contohnya kalau siswa datang terlambat mungkin ada sesuatu yang entah itu didisiplinkan atau bagaimana kayak gitu Bu. Jadi menurut saya itu sudah efektif. Terima kasih Bu Intan. Bu Intan menyampaikan bahwa SMK 6 sudah efektif dalam penerapan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu, Bu Junaida, saya ingin mendengar Bu Junaida terkait dengan disiplin positif, disiplin positif di sekolah kita, Ibu, gimana? Terima kasih atas waktunya. Kalau saya mewakili dari guru produktif dan juga dari tim kesiswaan DPRI, alhamdulillah kami dari tim kesiswaan ini mendapatkan masukan baru dari kepala sekolah baru kita Ibu Diana. Ya. Beliau menginginkan bahwasanya ketika siswa itu misalnya terlambat, nanti itu siswanya diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah yang masih kotor. Jadi itu lebih mengena kepada siswanya karena selain nanti lingkungannya jadi bersih, siswanya juga nanti akan semakin disiplin. Dan juga ada budaya lagi yang baru, ketika anak-anak itu misalnya telatnya maksimal 5 kali, nanti anak-anak itu harus menghatamkan 1 juz. Nah, bagi yang beragama Muslim itu menurut saya sudah sangat baik sekali agar siswa itu juga semakin dekat kepada Allah SWT. Jadi juga memperbaiki karakternya, bukan hanya karakter dari yang kita inginkan, tapi dia juga bisa baik dari dalam hatinya. Jadi yang disampaikan Bu Intan itu kalau bisa disiplin positif itu tidak dari aturan semata, tapi memang munculnya dari dalam diri anak-anak, juga gurunya dan semuanya ya Bu ya, begitu. Kolaborasi. Iya, saya kira benar semuanya nih Bapak Ibu ya, karena memang kalau kita bicara masalah disiplin positif ini lebih kepada bagaimana sekolah ini membuat suatu budaya di mana semuanya bisa melakukan itu sehingga terbentuk yang namanya budaya kebiasaan begitu. Nah memang harus dikontrol ya Bu ya.
seperti itu. Disiplin positif itu tidak hanya disiplin begitu terus dijalankan, tapi harus dikontrol. Bagaimana progresnya begitu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali karena tadi ada juga Bapak yang Ibu yang menyampaikan bahwa disiplin positif itu seyogyanya dari hati. Karena ini kalau dari hati ndak ono aturan pun itu jalan kan gitu, karena dia dalam dirinya sudah terbentuk gitu loh. Nah itu memang seperti itu ya Bu Hena ya. Jadi lebih ke intrinsik. Jadi disiplin positif itu akan lebih bagus dan menjadi motivasi kita semuanya kalau memang dari diri kita sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita bicara disiplin positif, tadi Bu Judaida itu menyampaikan kalau bisa dari dalam, kan gitu ya. Nah, dorongan dari dalam itulah yang disebut dengan motivasi begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, setiap perilaku individu, entah itu dewasa, anak, entah itu murid, siapapun yang namanya individu yang punya nyawa kecuali hewan ya gitu ya, itu dalam melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Biar tujuannya jelek, biar tujuannya bagus, itu semuanya adalah motivasi, dan itu adalah dari dalam. Nah itu, nah terkait dengan motivasi, Diana Gozen ini dosen ya, psikolog dari Amerika, dalam bukunya Restructuring School Discipline ini menjelaskan sebenarnya motivasi itu apa kan gitu. Nah sempat saya cuplek ya, ini adalah dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sudah ada buku yang diterbitkan Diana Gozen. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya lagi terkait dengan pengalaman Bapak Ibu pada saat mengajar di kelas. Bagaimana sih Pak motivasi anak-anak pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas itu? Karena yang saya tahu di mapel saya akuntansi, anak-anak itu harus ditarik ulur. Kalau sudah rame, saya harus sedikit nekan. Tapi kalau sudah diam, maka saya harus ngolor untuk selalu bergembira. Cerita apa begitu. Nah ini saya ingin berbagi bagaimana cerita pengalaman Bapak Ibu pada saat mengajar di kelas terkait dengan motivasi anak-anak pada saat mengikuti belajar Bapak Ibu semuanya. Ini sepertinya Bu Dina ini, ya belum. Monggo Bu Dina, saya ingin tahu bagaimana motivasi. Apakah motivasinya kuat untuk belajar begitu Bapak Bu Dina? Seperti itu. Oke Bu Eri, terima kasih. Kebetulan saya mengajar IPAS Bu Eri, jadi lebih banyak prakteknya. Materi tetap saya sampaikan meskipun cuma sebentar. Setelah itu saya berikan proyek, jadi anak-anak praktek. Nah dari situ ternyata anak-anak senang Bu Eri. Untuk proyek yang pertama kemarin, tugas yang pertama kemarin itu adalah membuat denah dari sekolah ke rumah ataupun dari rumah ke sekolah. Nah itu anak-anak ternyata seperti tadi yang Bu Eri sampaikan, anak-anak merdeka belajar, mengembangkan ide masing-masing. Bebas ya Bu. Ternyata ya dari situ anak-anak sangat semangat sekali. Mungkin memang kemampuan anak beda-beda Bu Eri. Jadi ada yang memang suka ini, ada yang suka praktek gitu ya. Kebetulan kalau di IPAS itu memang banyak prakteknya, jadi anak-anak suka. Ternyata dari hasil mereka membuat denah itu, dari sekolah, ada yang rumahnya di Bangsal ini Bu Eri. Dari sekolah ke Bangsal itu ternyata hasil gambarnya tidak selurus jalan yang kita dari sekolah ke Bangsal. Iya. Ternyata jalan itu bisa naik-naik ke puncak gunung. Oh gitu, muter-muter gitu ya Bu. Iya. Tapi mereka senang gitu Bu. Iya. Apa yang ada di sini dituangkan. Iya. Dituangkan di sini. Betul. Iya. Mungkin kalau dari pelajaran saya, insya Allah anak-anak amat sangat antusias ya. Antusias karena memang lebih banyak ke praktek. Ada yang tidak mengerjakan nggak Bu?
Nggak ada. Semuanya mengerjakan. Mengerjakan. Oh baik, berarti gurunya sudah bisa memberikan motivasi ya, ke putra putrinya sehingga semuanya mengerjakan. Mungkin Bu Hena terkait dengan motivasi anak-anak belajar pada saat belajar matematika, karena kemarin sempat saya mendengar tuh Bu Hena 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat gitu, sampai saya bilang gini, ini Bu Hena ngajar anak SD begitu ya. Hanya pada saat Bu Hena mendampingi, Bu kenapa kok ngajarnya kayak gitu, Bu Hena sedikit rada bicara agak keras. Lawang 4 dibagi 2 aja enggak ngerti loh Bu. Nah ini saya minta tolong deh Bu Hena, pada saat Bu Hena mengajar itu bagaimana dengan kondisi yang anak-anak tidak sama rata begitu untuk menerima pelajaran matematika Ibu. Akuntansi loh itu ya Bu Hena ya. Ya, kelas yang saya ampu itu adalah akuntansi, yang seharusnya ilmu hitung-hitungannya itu sudah mahir ya untuk ilmu hitungan dasar. Jadi motivasi setiap anak yang saya rasakan, saya kan mengajar beberapa kelas, tidak hanya di satu kelas itu saja. Nah, saya mengajar beberapa kelas dan memang masing-masing anak itu memiliki motivasi sendiri-sendiri. Baik. Ada yang siswa tersebut memang memiliki motivasi fisik dari dalam dirinya, tidak perlu ditumbuhkan karena memang si anak tersebut memang suka matematika. Ada yang memang harus dipaksa karena anak itu memang pertama tidak bisa murid. Kalau siswa sudah tidak bisa kan karena matematika itu harus dari dasar. Iya. Kalau dasarnya saya sudah tidak bisa, bagaimana dia akan mengerjakan Kelanjutannya. Jadi harus didorong penuh gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada siswa yang termotivasi karena dia hanya ingin mengumpulkan tugas atau ingin mendapatkan nilai seperti itu. Imbalan ya Bu. Seperti itu. Iya. Tetapi yang saya rasakan di sini, saya memahami setiap anak itu berbeda-beda, maka saya mengajarinya pun juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi Tingkatannya dan kondisinya. kondisi anaknya tersebut. Ya. Maka kenapa kemarin saya ajarkan lagi dari dasar, karena kalau dari dasarnya saja sudah tidak paham, maka anak tersebut tidak akan mampu untuk lanjutannya. Kemudian yang kedua, saya mengajarinya itu untuk motivasi itu, saya biasanya dengan cara anak-anak itu kan memiliki kecerdasan masing-masing. Selain misalkan memiliki kecerdasan terkait matematika, pasti salah satu memiliki memiliki kecerdasan yang lain. Jadi contohnya misalkan ada anak yang suka kreatif. Jadi di situ kemarin saya mengajarkan dimensi 3, maka anak tersebut saya minta untuk membuat produk dimensi 3 sehingga dia bisa mempresentasikan. Jadi tidak hanya yang saya nilai itu hanya hitung-hitungan saja, tapi dia bisa menghasilkan produk itu sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih. Waduh luar biasa, kasih aplaus Bapak Ibu semuanya. Jawabannya sepertinya masuk semuanya ya, karena memang seperti itu adanya. Di kelas itu heterogen sekali terkait dengan keinginan anak. Nah ini di dalam bukunya Gosen sudah dijelaskan Bapak Ibu semuanya bahwa ada 3 perilaku manusia. Ada 3 perilaku manusia yang salah satunya di sana ada murid. Nah ini Bapak Ibu harus paham. Muridku itu kok tidak mengerjakan PR. Kenapa? Muridku itu kok datangnya selalu terlambat. Kenapa? Terus kenapa lagi setiap kali jam-jam 10 mesti tidur di kelas? Kenapa? Itu bukan tanpa alasan. Tadi disampaikan di depan, kalau setiap perilaku manusia itu kan pasti punya tujuan. Nah itu, coba Bapak Ibu pirsani di sini. 3 perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan karena dia menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum. Seperti ini contohnya. Sandy, kamu sudah mengerjakan Sandy PR-nya? Sudah Bu. Setelah saya cek, wawut-awutan. Setelah saya cek, tulisannya ini tidak sama. Setelah saya telusuri, dituliskan ke adiknya. Karena dia hanya memenuhi keinginan Bu Guru untuk menuntaskan tugasnya. Dia tidak datang dari dirinya sendiri. Sepenting aku tidak dihukum karo Bu Guru gitu. Nah, seperti inilah untuk perilaku manusia yang menghindari hukuman.
Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang disampaikan Bu Hena tadi. Dia memang melakukan karena ingin mendapatkan pujian ya Bu Hena ya, pujian. Ih, Nadia pinter, enak, aku nyontohin nang Nadia begitu. Nah, pinternya inilah yang diinginkan. Jadi motivasinya dia itu karena mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Misalnya contohnya Nadia ingin melakukan, saya ingin menjadi yang terbaik di depannya akuntansi di depannya Bu Eri. Nah itu, dan Bu Eri kemarin iming-iming hadiah nih, dia belajar, padahal sebenarnya dia tidak pernah melakukan itu, tapi kan ada iming-iming itu, maka dia termotivasi begitu. Nah Bapak Ibu semuanya, untuk yang ketiga ini adalah sosok individu, murid ataupun orang dewasa di mana mereka melakukan perilakunya karena memang itu yang mereka inginkan, di mana ingin menghargai dirinya sendiri, di mana ingin mengaktualisasikan apa yang diinginkan ke depan, tentunya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya melakukan ini, saya akan bisa belajar untuk ke depan. Saya kalau melakukan ini, saya ingin mengasah otak saya. Jadi bukan karena apa, tapi karena dia meyakini ada nilai-nilai baik di situ. Nah itu yang untuk perilaku yang ketiga. Bapak Ibu semuanya, dari ketiga itu pasti Bapak Ibu ingin tahu ciri siswa yang bagaimana sih yang ada di dalam kelas kalau ada pada kondisi siswa ingin menghindari hukuman. Yang pasti pelakunya, siswanya itu akan menunjukkan ciri-ciri seperti ini. Apa ya yang akan terjadi bila mana saya tidak melakukan? Dia akan menjawab pasti dihukum. Nah kalau dihukum berarti saya harus mengerjakan walaupun tidak ikhlas dari dalam dirinya. Nah kalau sudah seperti ini perlu motivasi Bapak Ibu. Dan motivasinya bisa dari teman, dari guru, dari BP, begitu. Dan yang saya sebut tadi itu lebih kepada motivasi eksternal, orang lain, bukan dari dalam. Dan ini lebih bersifat jangka pendek. Kalau orang lain tidak memberikan motivasi, habislah motivasinya. Dia akan kembali kepada sifat aslinya begitu. Dan ini di dalam tingkatannya Gozen adalah merupakan tingkatan yang paling rendah. Karena apa? Karena muncul karena ketakutan. Dan ini yang tidak kita inginkan Bapak Ibu semuanya. Karena kalau anak takut, dia ada di bawah tekanan. Kalau dia takut, maka dia tidak akan pernah memunculkan ide-idenya. Sehingga apa? Anaknya terkungkung begitu. Kita tidak menghendaki ya Bapak Ibu ya untuk siswa yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu guru harus tahu kondisi psikolog siswa yang seperti itu. Makanya tadi disampaikan Bu Hena, penanganan setiap anak mesti berbeda-beda. Iya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Tadi sempat saya jelaskan bahwa dia melakukan karena hadiah. Dan ini sama, yaitu sifatnya eksternal dan tidak jangka panjang. Karena kalau hadiahnya habis tidak akan berlanjut. Nah, ciri individu yang seperti ini, murid yang seperti ini, dia akan seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena harapannya hadiah, maka dia termasuk kategori motivasi eksternal yang mana ingin penghargaan dari orang lain. Jadi tingkatannya lebih tinggi sedikit Bapak Ibu dari yang pertama. Itu. Dan yang tadi sempat saya singgung, yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid itu melakukan karena ada nilai-nilai yang mereka yakini Bapak Ibu semuanya, menghargai karena ingin menjadi orang, sosok individu yang bermartabat, yang mempunyai nilai-nilai yang bisa diyakini. Dan motivasi ini
adalah dimiliki oleh seseorang yang sifatnya itu adalah jangka panjang dan datangnya dari dalam, tadi dari diri sendiri begitu. Dan ini yang kita harapkan. Itu ya Bu Hena ya, yang ini yang kita harapkan. Bapak Ibu setuju ya kalau kita nanti mengajar kita lebih kepada yang nomor 3 ya, gitu ya. Jadi lebih kepada menggali untuk memotivasi anak-anak. Ya apa caranya menimbulkan motivasi itu, tapi datangnya dari anak-anak begitu. Jadi lebih sifat jangka panjang, dan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk bisa anak-anak lebih mandiri begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah implementasi di sekolah kita terkait dengan bagaimana menimbulkan motivasi, selalu menciptakan kompetensi yang sehat, selalu memanfaatkan media di sekolah apapun itu. Jangan melihat kekurangan media, kekurangan alat, kekurangan apapun itu jangan sebagai objek, tapi apa yang ada, pemanfaatan aset ya Bu Dia, Bu Hena, untuk dalam melakukan perubahan di sekolah, melakukan evaluasi secara berkala. Tadi di mana ini yang belum sempat saya baca, selalu memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif, apapun tanya gitu Bu, apa ide-idemu begitu. Jangan sampai kita yang menyampaikan, karena apa? Anak-anak kadang-kadang lebih unggul daripada gurunya juga, seperti kita hanya menuntun. Selalu melibatkan diri. Kalau ada masalah, seperti Ricky kemarin, tidak pernah masuk, tidak pernah apa, saya tanya, tidak makan ke sekolah. Nah, saya ingin menggali, caranya saya harus melibatkan diri, masuk kepada dirinya si Ricky. Akhirnya dia bercerita, baru saya nanti bisa menyelesaikan cara untuk itu begitu. Ini sifatnya menuntun. Memberikan arahan baik atas tindakannya yang kurang baik, dan jangan ragu untuk selalu memberikan pujian kepada murid sebagai bentuk aplaus sehingga mereka akan termotivasi dan tersemangati atas apa yang dilakukan. Waduh rek, ganteng, waduh cik pinter wingi ngono, apalagi dia ya Bu Elin ya. Sekarang kan di kelas 12 rajin sekali Bu Elin, karena kita kalau anaknya tidak mengerjakan PR, waduh, apa oleh kok tidak ngerjakan? No, sudah Bu, tapi salah dielus gitu, akhirnya tidak masuk Bu. Terima kasih Bu Eli sudah memberikan informasi ke saya, dan saya selalu mengamati dia terkait dengan motivasinya dia yang selalu tidak masuk sekolah ya waktu itu ya Bu Erlin ya. Begitu. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan terkait dengan kebutuhan dasar. Saya akan sampaikan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia pasti punya tujuan, dan yang kita lakukan itu adalah usaha yang sudah terbaik. Kalau terbaiknya 50% lah, itu yang terbaik yang bisa kita berikan. Kalau yang terbaik 75%, ya itu 75% yang kita bisa perlihatkan. Artinya kalau anak kita di kelas itu hanya menyampaikan tujuannya cuma 20%, jangan dimarahi. Ya karena memang supes pol-polan koyok ngono kate dipuweksa model ya apa Bapak Ibu. Tuas bibir kita tebal sendiri, ya itu. Karena apa? Karena ya sudah, karena itu yang sudah diberikan yang terbaik begitu. Dan bagaimana bila kita mendapatkan berhasil di dalam melakukan itu, maka kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Tapi kalau tidak, ini Bapak Ibu yang di bawah, ketika murid kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, nilai baik, melanggar peraturan yang sebenarnya, itu apa masalahnya? Itu karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka mencuri karena mereka tidak makan di rumah, karena dia not survival begitu. Kenapa mereka kok butuh ganteng begitu? Karena mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jangan dimarahi. Kadang-kadang, waduh, kok gitu? Jangan Bapak Ibu. Kita sebagai guru, maka kita harus tahu itu adalah ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Iya Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kebutuhan dasar itu ada kebutuhan bertahan hidup, lebih ke fisiologi dan biologis, rasa kasih sayang dan diterima,
Kalau ibu merasa dalam lingkungan suatu komunitas kok tidak diterima, berarti ada apa dengan ibu begitu ya? Itu harus ditanya aja. Oh, wong-wong itu kok ndak nang aku sih, jangan gitu. Nah, berarti dalam diri ibu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah semua kebutuhan dasar yang harus yang ada dalam diri setiap individu. Ini Bapak, penerapan ini sudah saya lakukan di kelas terkait dengan peristiwa nyata yang ditemui di kelas siswa kelas akuntansi. Ya, ini kebetulan Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini putranya Pak Satruki, betul Pak? Bukan ya Pak Satruki? Putranya Bu Yati. Putranya Bu Yati. Pak Satruki kayaknya punya pengalaman bagus nih tentang Yasin. Boleh Pak diceritakan sedikit, barang 1 menit aja Pak? Karena saya ingin, karena luar biasa di Bu Yasin itu, bagi saya itu aktor. Iya. Nah ini Bapak Ibu harus tahu supaya nanti dalam ke murid-murid yang lain bisa dijadikan pelajaran tuh. Iya. Silakan Pak Satruki. Iya. Terima kasih Bu Hari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Betul. Iya. Belajar dari sejarah, cara mengatakan, cara membuktikan. Jadi untuk Ananda Yasin semenjak datang ke SMK 6 untuk menjadi peserta didik, sudah kami kenali dari awal bahwa yang bersangkutan memang ada keterbatasan fisik. Baik. Untuk itu kami menjadi penyuh untuk memperhatikan supaya yang bersangkutan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam pembelajaran di SMK 6. Namun dalam perjalanan di kelas itu ternyata hanya Yasin yang paling ganteng, karena satu kelas itu hanya Yasin akhirnya. Sip. Iya. Kemudian untuk materi pembelajaran, untuk yang saya mampu adalah sejarah Indonesia. Yang bersangkutan memang punya keistimewaan untuk bermain di gadget ya, di HP. Cacat ya. Namun setelah saya telusuri, kemahirannya itu bukan mendownload materi sejarah ternyata. Ini jadi disalahgunakan. Materi apa Pak Satruki? Sehingga pada saat mengumpulkan tugas, ternyata dia selalu terlambat. Namun masih saya beri kesempatan supaya punya daya ekspor. Jadi walaupun terlambat saya terima tugas kamu, asalkan kamu selesai. Saya tunggu. Artinya dia berusaha untuk menyelesaikan, karena apa? Menyusul teman-temannya sudah selesai. Itu untuk Yasin yang di mapel sejarah. Namun ada keluhan mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, itu disampaikan oleh yang mengaku di kelas akuntansi 3. Tapi pada dasarnya untuk mapel sejarah yang saya mampu, nilai-nilainya dalam proses memenuhi standar, masih bisa diangkat untuk Yasin secara kompetensi yang dimiliki di mapel sejarah. Cuma sikapnya aja ya Pak Satruki ya. Kalau pelajarnya masih ngikuti sepertinya ya. Iya. Apalagi yang bersangkutan saya sepak lama. Oh gitu. Jadi bukan siswa abadi tapi sepak Iya. lama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Satruki, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Oke, salam jas merah katanya Pak Satruki. Benar Bapak Ibu guru, setelah saya kembali kepada kasusnya Yasin, maka banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang tidak dimiliki oleh Yasin, sehingga dia menunjukkan sikap perilaku yang kurang bagus. Ya salah satu contohnya aja, mencuri uang temannya di kelas. Mencuri. Ya, sebenarnya bukan untuk apa-apa uang itu mencuri, tapi untuk makan. Dan makannya di kantin. Dan itu di kantin yang harganya sedikit agak mahal ya Pak. Ya, karena mungkin dari dirinya belum ada terpenuhi itu, yaitu makan enak, mau beli tidak punya uang karena kebutuhan hidup itu. Nah, apakah guru marah kalau sudah seperti itu? Salah kan Bapak Ibu? Iya, salah kan? Kita harus melihat lebih dalam lagi. Kenapa siswa melakukan seperti itu? Nah, itu yang saya maksud, kita harus melibatkan diri kita kepada anak-anak kita.
Nah, untuk sandi kelas 10 BDP, ya Bu Dwi ya, sandi kelas 10 BDP di Kosmeta 11 BDP itu juga demikian, lebih kepada menyendiri, disuruh makan itu pekewoh begitu ya. Saya lihat kenapa anak ini begitu ya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah minder, karena dia tidak punya orang tua ya Budi ya. Orang tuanya ada yang laki-laki. Iya, yang ibunya ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak terpenuhi dari si Sandi. Tapi anaknya bagus. Nah, bagaimana tuh Pak? Tugas kita adalah mengembalikan semangatnya. Karena tanpa semuanya itu sebenarnya semangat ini bisa. Itu tergantung dari peran kita sebagai guru untuk selalu menuntun, memberi motivasi. Ya, kebetulan motivasinya lebih ke eksternal ya Ibu. Tapi tidak apa-apa daripada anak ini tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain sehingga berpengaruh kepada pendidikannya. Itu mungkin terkait dengan penerapan. Jadi di sini bisa kita refleksikan bersama bahwa di dalam kebutuhan siswa, Bapak Ibu, dengan melihat semua kondisi anak-anak kita harus bisa melibatkan diri. Kita harus tahu bagaimana posisi kita sebagai guru untuk selalu memberi motivasi, walaupun itu datangnya dari eksternal, tapi kita suatu saat anak itu akan muncul sendiri, yaitu dari dalam. Karena kadang-kadang ada yang dipancing dulu tuh Bu Hena, dipancing dulu baru muncul motivasi dari dalamnya. Atau anak yang biasanya gitu, dia tidak peduli apapun karena dia sudah kebutuhannya sudah terpenuhi semuanya, munculnya dari dalam, dalam gitu. Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol kita guru di sekolah adalah menjalankan disiplin positif. Ini adalah kalau menurut Gozen ya, Gozen ini orangnya pinter banget ya Pak ya. Saya tertarik nih sama si Dien ini. Nah, ini posisi kontrol ini ada 5 penghukum. Ini posisi kontrol di sekolah lah ya, ini ya. Guru ini yang mengontrol kan guru. Ada posisi penghukum, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini semuanya ini pernah dirasakan oleh seorang guru di dalam pembelajaran di kelas. Pernah enggak Bapak Ibu menghukum? Pernah. Nyewer. Bukan. Nah, itu semuanya pernah membuat rasa bersalah, cekno jerah. Kan gitu ya. Terus kemudian sebagai teman. Lah, seperti Pak Usdiarko itu. Dia memposisikan sebagai teman. Iya wes, adik menepuk-nepuk gitu. Ayo wes, ayo ya gitu. Karena dia memposisikan sebagai teman. Atau pemantau, ngamati tapi dia punya target, dia punya pengukur. Kalau sampai iki kok ndak saya harus melakukan ini, itu pemantau. Atau manajer, yang mana dalam posisi manajer itu kita merangkul siswa itu di dalam memposisikan sebagai guru. Nah sekarang Bapak coba Ibu ini ya, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, di sini sekolah itu pasti memerlukan suatu sistem atau alat nanti yang bisa dipakai untuk menekan murid lebih dalam lagi, peraturan dan sanksi seperti itu. Nah biasanya di sini contoh kalimat yang bisa dimunculkan adalah kamu ini selalu saja salah dan selalu pasti yang terakhir selesainya. Jadi selalu menjustifikasi anak itu terkait dengan tugas-tugas yang diselesaikan. Nah, di sini ya, dan di sini guru biasanya memberi hukuman dengan caranya apapun itu adalah tidak boleh sebenarnya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pelakunya siswanya ini merasa bersalah. Di sini gurunya akan bersuara lembut, tapi ngenek itu maksudnya gini, iya pancene arek ayu gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh ada ini iya. Dan ini yang biasanya Bapak Ibu guru yang sudah
sepo-sepo itu melakukan ini. Enak ini. Iya. Karena apa? Karena dia menghukum, dia tambah darah tingginya naik. Iya, jadi lebih baik pelan tapi ngenek begitu. Nah, ini adalah proses supaya anak itu jera dengan terkait dengan perasaan atau tingkah laku yang sudah dia lakukan itu. Dan di sini membuat orang lain tidak nyaman. Waduh, aku disindir. Waduh, aku salah memang. Aduh, langsung dia rendah diri gitu dengan sindiran Bapak Ibu guru tadi. Yang ketiga di sini adalah posisi sebagai teman. Tadi sudah saya sampaikan, guru tidak menyakiti, namun tetap berupaya ngontrol melalui persuasinya ya. Biasanya kata-kata yang bisa disampaikan, ayo demi Bapak ya, ayo demi Bu Eri ya, ayo, nah, seperti itu. Jadi kita tetap memberikan semangat karena kita menganggap itu sebagai teman. Nah, ini memantau, tadi sudah saya sampaikan, mengawasi. Nah, di dalam posisi mengawasi, kita nanti melihat perilaku orang-orang yang kita awasi, dan tentunya berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Itu yang bisa ada di posisi pemantau. Nah, ini Bapak Ibu, yang kita inginkan itu adalah pada posisi ini, yaitu posisi manajer yang yang harus saya berikan penekanan di sini. Ini adalah posisi terakhir yang mana manajer itu adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ngerangkul ke muridnya, ndak seperti yang 4 di atasnya. Dan di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kita harus menggali kenapa anak itu melakukan perbuatan seperti itu. Dan di sini solusinya nanti anak akan bisa menyelesaikan sendiri. Kan begitu ya, nanti kita akan coba lihat di video restitusinya itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan posisi kontrol. Bapak Ibu, selanjutnya hal yang terpenting yang harus Bapak Ibu segera implementasikan di kelas dan harus segera diterapkan di kelas terkait dengan anak-anak, terkait dengan aturan-aturan yang ada di kelas, yaitu dalam membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Saya mohon Bapak Ibu menyimak video yang sudah saya lihat, yang sudah saya buat kemarin di kelas, kebetulan saya ngambil di kelas 12 AKL 1. Mohon dilihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, seperti sudah saya agendakan pada minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan membuat yang namanya apa? Keyakinan kelas. Dan kita membuat keyakinan kelas ini adalah salah satunya adalah untuk membuat peraturan kelas, yang mana itu adalah hasil dari masukan kalian sendiri tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, untuk itu kertas yang sudah Bu Eri berikan tolong diisi, terus kemudian ditempelkan di depan. Nah, kemudian saya minta untuk Dwi Handayani untuk membacakan hasil di depan yang sudah ditempel oleh teman-teman kalian. Saya kasih waktu 1 menit untuk menulis keyakinan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ini, supaya itu nanti akan menjadi peraturan kita bersama. Saya kasih waktu 1 menit, dipersilakan. Baik, anak-anak semuanya, saya kira sudah cukup waktunya untuk menulis. Saya persilakan kalian untuk menempel hasil yang sudah kalian tulis ke depan. Silakan yang mau menempel, silakan semuanya. Ya.
semuanya ini sudah tertempel ya di depan untuk hal yang tidak boleh dilakukan di kelas ini. Nah, untuk hasilnya saya minta Dwi Handayani selaku sekretaris kelas untuk membacakan hasil tempelan yang sudah ditempelkan di depan. Silakan Dwi Handayani untuk membacakan. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, melakukan piket sesuai jadwal. Tiga, tidak boleh mencontek saat ulangan. Keempat, mengirim surat izin sesuai keadaan yang ada. Yang kelima, tidak boleh memilih dalam berteman. Yang keenam, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Yang ketujuh, jangan main lato-lato di kelas. Yang kedelapan, tertib melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang ke-9, tingkatkan solidaritas kelas kita. Yang ke-10, saling sapa ketika bertemu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Anak-anak semuanya tadi apa yang sudah kamu tulis di depan sudah dibacakan sama Dwi Handayani, dan Dwi Handayani juga sudah merekap usulan-usulan dari kalian semuanya. Nah, untuk itu saya minta Dwi Handayani untuk membacakan hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan yang mana nanti apa yang disampaikan harus kita sepakati bersama, dan Bu Eri hanya melihat apakah kalian konsisten, komitmen dengan apa yang sudah dibuat supaya kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan. Baik, saya persilakan Dwi Handayani untuk membacakan kesepakatan ke kelas yang sudah dibuat pada hari ini. Silakan Dwi Handayani untuk menyampaikan hasilnya. Itu. Baik, di sini saya akan membaca hasil kesepakatan kita untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu tidak boleh telat memasuki kelas. 2. Harus melakukan piket kelas sesuai peraturan yang sudah disepakati. 3. Jangan membuang sampah sembarangan. 4. Jika waktunya sholat, segera melakukannya supaya KBM tidak terganggu. 5. Tidak boleh tidur saat KBM berlangsung. 6. Tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. 7. Budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 8. Tidak berbicara sendiri saat KBM berlangsung. 9. Siswa harus berpakaian seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. 10. Harus rutin membayar kas. Demikian teman-teman keyakinan yang telah kita sepakati. Saya kembalikan ke Bu Eri. Terima kasih. Sebentar, duduk di sini dulu. Anak-anak, tadi sudah disampaikan sama Dwi Handayani tentang keyakinan kelas. Saya harap dengan apa yang sudah dibacakan, disepakati bersama, itu harus kita terapkan secara baik di kelas ini. Apakah kalian siap untuk menerapkan itu di kelas, anak-anak? Ya. Baik, kalau demikian adanya terima kasih. Saya persilakan Dwi Handayani untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik anak-anak semuanya, karena keyakinan kelas sudah kita buat bersama, dan saya yakin dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kalian buat, saya melihat adanya suatu keoptimisan bersama ya, untuk bisa menjadi lebih baik, tertib, dan pastinya kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan dalam belajar. Mungkin itu yang bisa Bu Eri sampaikan terkait dengan membuat keyakinan kelas, selalu semangat dan selalu berubah dalam hal kebaikan untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keyakinan kelas, dan saya berharap selaku guru penggerak, karena memang apa yang sudah kami dapat yang baik
memang harus kami berikan kepada Bapak Ibu guru, dan berharap juga Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama, karena Bapak Ibu harus membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kita yang membuat ya, tapi kalau keyakinan anak-anak yang membuat. Jadi diharapkan anak-anak tidak melanggar apa yang sudah mereka buat. Mungkin itu dari filosofi dari video keyakinan kelas ini, dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini adalah Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas ya, karena keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif dan bisa kita terapkan karena adalah bagian dari membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik, karena memang tadi datangnya dari dalam, dan itu adalah jangka panjang, dan ini adalah hasilnya. Ini hasil keyakinan kelas. Jadi apa yang tadi disampaikan Dwi Handayani tadi ini dimunculkan di papan yang depan. Nah, papan yang depan begitu, sehingga nanti setiap hari anak-anak bisa melihat, dan kalau misalnya ada yang melanggar, tinggal aja disuruh membaca. Kamu memang ada yang dilanggar dari apa yang sudah kamu buat begitu, sehingga kita tidak dikembalikan bahwa itu yang membuat adalah sekolah begitu, tapi adalah keyakinan dari anak-anak sendiri. Nah, ini adalah terkait dengan keyakinan, dan saya harap Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan, karena suatu saat juga kami akan dimonitoring ya dari direktorat, apakah ini sudah diimplementasikan oleh Bapak Ibu semuanya atas pengimbasan yang kami berdua lakukan pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, ini yang terakhir, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Kalau kita melihat kesalahan-kesalahan anak, pelanggaran-pelanggaran anak, dan bagaimana harusnya kita sebagai guru, maka hendaknya kita tidak menghukum, tapi kita selalu mengarahkan, kita selalu mencari, menggali dari apa yang sudah ada. Bapak Ibu, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi, keadaan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Salah tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi gimana guru ini ada proses untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, tidak malah terpuruk, diseneni tambah nemen kan gitu. Nah, tapi dengan segitiga restitusi ini harapannya dengan kesalahan anak itu tidak menjadi hal yang momok sehingga anak itu selalu berbuat salah terus, tapi bisa lebih baik dan bisa diterima dalam lingkungannya. Jadi tidak usah takut salah. Katanya orang bijak, salah itu adalah pembelajaran yang terbaik. Nah itu. Nah ini terkait dengan restitusi. Bapak Ibu semuanya, restitusi itu adalah metode, itu adalah alat. Tapi yang terpenting di dalam restitusi, kita harus fokus solusi atau pemecahan masalah. Jadi di dalam restitusi itu hanya fokus kepada pemecahan masalahnya yang dilakukan, bukan pada masalah. Jadi pemecahannya itu bagaimana? Bukan masalahnya gitu loh. Kalau mencuri, ya disalahno gitu. Tapi bagaimana kita memecahkan masalah, kenapa sih anak ini kok mencuri, kan begitu. Sehingga nanti harapannya kita tidak anak itu tidak takut depresi atau malah terpuruk begitu dengan kesalahan yang sudah dia buat. Nah, ini yang terakhir video Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana menangani anak kalau ada masalah. Tidak boleh menghukum, tidak boleh menjustify bahwa anak itu salah, tapi apa yang harus kita lakukan? Monggo dilihat tayangan berikut ini. Ini video yang terakhir. Silakan Mas Sandi. Ardi, coba kamu ke sini, Nak. Coba Ardi, minggir dulu. Ardi, ini jam 7.15, Nak. Kamu kayaknya datang terlambat ya.
Nah, loh, helmmu mana? Kok helmmu tidak dipakai? Tadi buru-buru Bu karena terlambat, jadi juga. Oh gitu. Gini aja Ardi, coba kamu parkir dulu kendaraanmu di tempatnya, terus kemudian Bu Eri tunggu 15 menit di ruangan Bu Eri, dan kamu menghadap ke Bu Eri untuk menjelaskan semuanya ya Ardi. Baik Bu. Permisi Bu. Silakan nak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ardi, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil Bu Eri di ruangan ini? Baik Bu, saya tadi pagi telah melakukan pelanggaran, yaitu saya datang terlambat dan berkendara dengan tidak memakai helm Bu. Ya, gini Ardi, kita berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Dan hari ini kamu sudah melakukan suatu tindakan yang merugikan kamu sendiri dan orang lain. Kamu tahu Ardi, kesalahan yang sudah kamu lakukan nak? Tahu, tadi pagi saya melanggar kedisiplinan tepat waktu dan berkendara tidak memakai helm. Iya. Yang kamu lakukan tadi memang salah ya nak ya, tapi Bu Guru tahu kamu melakukan itu bukan tanpa alasan. Bu Guru ingin tahu Ardi, kenapa kamu sampai melakukan kesalahan itu nak? Iya Bu, tadi pagi saya bangun kesiangan karena malamnya saya tidur jam 12 untuk mengerjakan tugas sekolah Bu. Baik, Ardi, dari apa yang kamu lakukan, yang sudah kamu jelaskan ke Bu Eri, keyakinan apa sih nak yang sudah kamu langgar pagi tadi itu? Bu, saya tadi pagi telah melanggar kedisiplinan untuk masuk tepat waktu dan tidak menggunakan helm saat berkendara ke sekolah Bu. Dan ini sangat membahayakan saya dan orang lain juga. Iya, benar Ardi. Yang sudah kamu sampaikan ke Bu Eri. Terus Bu Eri mau menanyakan, rencanamu apa nak ke depan? Dengan adanya kamu sudah membuat tindakan ini menjadi kurang baik begitu Ardi? Baik Bu, untuk rencana ke depannya saya akan lebih mendisiplinkan waktu tidur saya dan belajar saya Bu. Dan tidak buru-buru dan selalu menggunakan helm untuk pergi sekolah. Baik Ardi, Bu Eri percaya dengan apa yang sudah kamu sampaikan tadi, dan mulai besok Bu Eri ingin tahu Ardi berangkat ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu, dan memakai helm pada saat berkendaraan ke sekolah. Baik Bu, bisa. Baik Ardi, kalau demikian Bu Eri menyampaikan terima kasih. Ardi dipersilakan untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan belajarnya di kelas. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Ardi. Baik Bapak Ibu Guru, tidak ada hukuman, tapi ngontrol, karena Bu Guru Eri ini mau melihat besok itu Ardi masih terlambat atau tidak, kan begitu. Yang mungkin tindakan yang lebih lagi itu kalau misalnya Ardi 2-3 kali tidak berubah, mungkin itu adalah hal yang lain. Tapi di awal karena kesalahan itu bukan karena alasan dan ada alasannya, maka ini kita harus menggali dulu apa yang Ardi lakukan itu sebenarnya. Saya hanya ingin satu yang bisa saya ingin Bu Catur aja deh untuk sebenarnya apa Bu yang bisa Ibu ceritakan setelah melihat video tadi Bu, terkait dengan terkait dengan ketidaktertiban si Ardi karena terlambat masuk sekolah dan tidak memakai helm tadi Bu. Apa yang bisa Ibu tangkap dari video tadi Bu?
Iya, terima kasih Bu Eri. Dari video yang saya tangkap tadi, karena siswa tidak disiplin waktu yang saya lihat, jadi siswa sampai tidak memakai helm berkendara. Dan segi positif yang saya lihat di situ, ibu menanganinya tanpa membuat anak itu takut. Jadi anak bisa lebih mengontrol lagi, bisa membuat perilaku yang lebih baik ke depannya dengan menerapkan segi positif, di mana anak itu besok ke depannya bisa mengontrol waktunya dengan terlebihnya dikontrol oleh Bu Eri, begitu. Terima kasih Bu Catur. Memang itu ya Bapak Ibu ya yang kita harapkan kalau misalnya siswa kita ada hal yang kurang berkenan. Tapi yang pasti di dalam segitiga restitusi itu kalau terjadi kesalahan, yang pertama kita kembalikan. Anak jangan merasa bersalah, dikembalikan kepada semangatnya anak, digali permasalahannya apa begitu, sehingga di sini anak tidak merasa berbohong karena gurunya sudah memberikan kesempatan untuk bercerita. Yang kedua adalah memverifikasi. Artinya memverifikasi itu sebenarnya alasan apa sih kok sehingga anak ini menyebabkan melakukan seperti itu. Nah, dengan memverifikasi baru kita bisa tahu apa yang terjadi pada anak tersebut ya. Terus kemudian tahapan-tahapan Bapak Ibu yang tadi sudah ada dalam segitiga restitusi, mulai dari awal saya memanggil, terus kemudian harus ke ruangan, harus menggali, harus melakukan gali mimpi ya, seperti itu, sampai kepada harus menjustifikasi keputusan, itu tahapannya namanya Bagja. Dan Bagja ini harus dilakukan oleh seorang guru kalau misalnya anak ini ada permasalahan sehingga tidak berdampak negatif pada diri anak. Mungkin itu Bapak Ibu guru yang saya hormati terkait dengan paparan pada siang hari ini. Saya hanya mengharap dengan semangat guru penggerak, Bapak Ibu, mari kita menuju pada pendidikan yang bermartabat. Salam guru penggerak. Saya Eri Hidayanti. Untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ainul MC untuk melanjutkan, menutup, dan mengakhiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eri SDM SHAK. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. 15 menit. Rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar dan baik. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir pada acara hari ini, dan semoga diseminasi pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila pada rangkaian acara hari ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Adi Hasan sebagai MC yang memandu acara pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplausnya Bapak Ibu semuanya.